Ketemu lagi dengan saya Aji dan saya kedatangan tamu nih, namanya Mas Edi Sutrisno. Selamat sore. Assalamualaikum. Nih guys, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara, kan orang hidup pasti ada masalah ya, entah masalah hidup, entah masalah macam-macam lah. Coba kira-kira menurut Mas Edi ini bagaimana sih cara memecahkan masalah apapun, nggak cuma masalah kehidupan, masalah secara general lah. Menurut Mas Edi, cara memecahkan masalah itu gimana sih menurut kacamata Mas Edi? Saya aja hidup penuh masalah, Mas. Berarti bagaimana cara ini saya kedatangan Mas Aji ini, saya juga jadi tambah masalah coba. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nanti kalau Mas Aji pergi, selesai masalah saya. Guys, itu tuh makna tersirat, artinya jauhkan diri Anda dari masalah. Oke, paham ya? Nah, ada lagi Mas Edi. Ini apa ya? Orang hidup pasti ada masalah, Mas. Betul. Kita mau sehebat apapun, sepintar apapun, sebanyak harta apapun, pasti ada masalah. Orang yang nggak punya harta pun masalah juga. Bahkan pengangguran pun dia masalah juga. Saya potong sebentar Mas Edi. Mas Edi, gimana kalau orang yang banyak duitnya, apakah dia punya masalah juga? Ya jelas masalah tuh ya. Bagaimana mengamankan uang itu supaya aman? Oh, itu kan jadi iya, masalah tersendiri. betul. Itu kan masalah yang harus diselesaikan. Orang yang nggak punya uang masalah juga. Oh iya. Bagaimana memiliki iya. kehidupannya? Jadi jangan takut menghadapi masalah. Oh, Gitu kuncinya di aja. situ. Iya. Jangan takut dalam menghadapi masalah. Iya. Terus kalau kita nggak takut, gimana dong menghadapi masalah caranya? Ya, kita jalanin mengalir begitu saja. Mengalir begitu Ini saja. orang hidup itu dia akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dia. Pengalaman dan pengetahuan. Oh iya, Ya, masuk. betul nggak? Iya. Nggak mungkin dong dia nggak pernah punya pengalaman tentang pertanian. Kemudian dia juga tidak pernah mengolah lahan pertanian. Terus ujian hidup dia masalah pertanian. Kayaknya nggak mungkin kayaknya. Mungkin. Petani kalau nggak punya ilmu juga gagal panen ya. Contoh gini. Kita sekolah, ini anak-anak sekolah nih, kita sekolah. Kita jurusannya katakanlah mesin otomotif. Iya, mesin otomotif. Terus pas ujian kita dikasih ujian sejarah kerajaan-kerajaan, mungkin nggak? Nggak mungkin kayaknya. Iya, kayaknya nggak mungkin. Wong kita kuliahnya ngambil apa? Mesin otomotif kok. Oh, kayak yang di agama ya, Pak? Nah, makanya kalau kita hidup ya, Allah itu akan memberi ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau kita diberi masalah, katakanlah dengan apa namanya, contohnya misalnya kita dari kecil itu menurut kita kok hidup sengsara terus ya. Iya, kayak longsor. Selama proses kehidupan itu pasti ada sesuatu yang ingin Allah ajarkan ke kita untuk menghadapi masalah yang akan datang. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, tidak. Bahkan katakanlah lalat ya, Allah menciptakan lalat. Mungkin jadi masalah bagi kita ya, karena dengan banyaknya lalat banyak penyakit. Tapi dari situ juga Allah memberikan banyak profesi ke manusia. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi apoteker, ada yang jadi perawat. Itu gara-gara lalat. Betul nggak? Mas Edi, saya potong. Lah itu iya, teorinya kan begitu ya Mas Edi. Iya. Tapi bagi kita ini yang menjalankan masa di mana kita mengalami masalahnya itu kan rasanya sakit, rasanya ngenes. Gimana Mas Edi cara menjalaninya itu biar kita tetap paling enggak tetap mau menghadapi masalah, kata Mas Edi kan begitu ya. Ya, gini, apa yang kita hadapi ini bisa jadi ini adalah sesuatu yang Allah ajarkan kepada kita untuk menghadapi masalah yang akan datang. Tetapi saat ini ketika kita menghadapi masalah, kita juga harus menyelesaikan masalah itu kan. Bagaimana kita menyelesaikan? Dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita miliki. Makanya kalau kita tidak mau diuji masalah
namanya ya masalah ekonomi terlalu sulit ya. Ya kita harus berjuang bagaimana ekonomi kita membaik. Oke. Itu tadi, karena Allah akan menguji kita sesuai batas kemampuan kita. Makanya kalau kita tidak gini, kalau kita ada masalah, katakanlah orang ahli bela diri, dia menekuni ilmu bela diri berbagai macam. Ketika dia ada masalah di jalan, Iya. kemungkinan besar yang akan muncul di kepala dia akan menyelesaikan masalah itu menggunakan kemampuan dia. Masuk ke Tapi logika. bukan berarti bela diri itu pasti harus berantem ya. Karena orang belajar bela diri pun di sana diajari pengendalian emosi. Tapi pada saat titik tertentu mungkin dia akan menggunakan cara yang dia tahu itu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, siap. Clear Mas Edi berarti. Iya kan? Nah, Oke. betul. Jadi kalau kita tidak ingin diuji atau kita tidak mau menyelesaikan masalah kita dengan kekerasan, ya jauh-jauhilah kekerasan dalam setiap kita menjalani kehidupan ini. Oke. Lebih banyak kita menggunakan mungkin kelembutan hati, filosofi atau kebijakan. Tapi kebijakan pun akan kita miliki setelah kita mengalami berbagai macam peristiwa. Oke. Kebijakan itu tidak hanya sekedar tidak sekedar kata-kata manis, tapi sesuatu yang kita wujudkan dalam suatu tindakan. Kita mendapat suatu masalah, kita akan menyelesaikannya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, dan kita akan mengambil sesuatu yang paling aman, paling smooth. Itulah kebijakan. Oke, siap Mas Edi. Yang saya pahami seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah yang setelah disampaikan oleh Mas Edi atas ilmunya. Jadi intinya tadi masalah itu Allah itu nggak bakal memberikan suatu masalah melebihi dari kemampuan makhluknya. Dan yang kedua, kalau ada masalah pun tetap dihadapi ya teman-temannya. Jadi pasti udah sesuai standarnya lah dengan menggunakan ilmu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye. Dadah.